posko COVID-19 ini dapat menjadi ujung tombak dalam penanganan COVID-19 di daerah, penekanan kasus COVID-19 yang pada saat ini sudah mencapai angka yang cukup tinggi. Meminta agar semua warga desa agar secara ketat menerapkan protokol kesehatan, mengikut sertakan seluruh elemen masyarakat, tokoh masyarakat dan sebagainya. Warga desa mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah dan termasuk pemerintah desa. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan jangan panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun. Badan sehat bangsa kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini, saya akan menyampaikan informasi terkini terkait pembentukan dan penguatan pos komando atau posko desa atau kelurahan tanggap COVID-19. Seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 dan perilaku kepatuhan protokol kesehatan masyarakat, belum terbentuknya secara optimal, serta berdasarkan arahan Presiden yang telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Bapak Erlangga, bahwa perlu adanya penanganan pandemi COVID-19 melalui pendekatan hingga ke level mikro, RT, RW, desa, kampung, banjar, atau nagari, dengan kolaborasi TNI, Polri, dan masyarakat melalui pemuka agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Selain itu, sesuai dengan arahan Presiden bahwa organisasi posko ini perlu dibentuk dengan struktur yang sederhana dan menyesuaikan kearifan lokal masing-masing daerah agar dapat membantu meningkatkan kualitas penanganan COVID-19 sesuai dengan karakteristik di masing-masing daerah. Sebagai bentuk respons terhadap perintah Bapak Presiden, pada siang hari ini pukul 2 siang sampai dengan 4 sore tadi, dilakukan rapat koordinasi Satgas COVID-19 dengan seluruh kepala desa dan lurah seluruh Indonesia, serta pejabat dari kementerian dan lembaga terkait mengenai pelaksanaan Desa Tangguh COVID-19 dan pembentukan posko tangguh COVID-19 di tingkat kelurahan atau desa dan tingkat kecamatan. Hal ini merupakan bentuk upaya penguatan penanganan COVID-19 oleh pusat dan daerah yang terdesentralisasi hingga tingkat mikro melalui posko di tingkat desa atau kelurahan. Selanjutnya ada 4 fungsi yang ada di dalam posko tersebut, yaitu pos komando ini adalah sebuah lokasi atau tempat yang menjadi pusat komando operasi penanganan COVID-19 yang berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi, serta mengeksekusi penanganan COVID-19 di masing-masing daerah. Posko ini terdiri dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan unsur lain yang digerakkan oleh pemerintah daerah seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perekonomian, Puskesmas, PKK, dan komunitas lainnya di bawah komando Satuan Tugas COVID-19 di daerah. Secara operasional, nantinya fungsi prioritas posko
akan mencakup sebagai pendorong perubahan perilaku, layanan masyarakat, pusat kendali informasi, dan menguatkan pelaksanaan 3T, yaitu testing, tracing, treatment di tingkat desa atau kelurahan. Pada prinsipnya, posko-posko yang tersebar secara nasional ini berfungsi untuk mempermudah proses perubahan perilaku, peningkatan kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan pemulihan ekonomi. Secara struktural, posko terdiri dari kepala desa dan lurah sebagai ketua, ketua BPD sebagai wakil ketua, dan beranggotakan perangkat desa serta elemen masyarakat lainnya. Peran dari setiap elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, antara lain adalah tokoh agama, sangat strategis untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat agar dapat menekan penularan COVID-19. TNI atau Polri juga menjadi unsur penting yang terlibat di tingkat operasional masing-masing posko hingga level terkecil. Pembentukan posko di tingkat desa atau kelurahan ini nantinya juga mempertimbangkan aspek kriteria lokasi, personil sumber daya manusia yang ada, sistem administrasi dan pelaporannya, anggaran serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas harian dari posko. Sinergi dan koordinasi antara seluruh elemen yang terlibat di dalam posko ini menjadi kunci keberhasilan pelaksanaannya sebagai upaya penanganan COVID-19 hingga tingkat desa atau kelurahan. Sebagai penutup, kami juga hendak menginformasikan bahwa Kementerian Keuangan telah mengalokasikan pendanaan posko penanganan COVID-19 ini dari dana alokasi umum atau dana bagi hasil dari anggaran pemerintah daerah kabupaten kota dan juga dengan dana desa yang sudah disediakan di tingkat desa. Kiranya pemerintah daerah juga dapat berkoordinasi terkait perihal tersebut dengan Kementerian Keuangan demi pembentukan posko sesegera mungkin. Kedepannya, Satgas COVID-19 di pusat akan memimpin koordinasi rutin seluruh posko secara nasional bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan seluruh kementerian lembaga terkait berbagai upaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program ini. Kiranya dengan bantuan pemerintah daerah serta seluruh anggota masyarakat, posko COVID-19 ini dapat menjadi ujung tombak dalam penanganan COVID-19 di daerah dan menjaga keberlangsungan upaya penekanan kasus COVID-19 yang pada saat ini sudah mencapai angka yang cukup tinggi, di mana angka kasus aktif adalah 175.236 pada hari ini, dan angka kasus sembuh juga sudah meningkat di atas 900.000. Harapannya dengan penanganan ini, maka daerah-daerah akan lebih mampu untuk mengendalikan kasusnya sehingga secara nasional COVID bisa terkendali dengan baik. Demikian konferensi pers pada hari ini. Selanjutnya kami mohon kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Taufik Majid, untuk bisa menyampaikan penjelasan terkait dengan desa tangguh COVID-19. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Prof. Wiku yang kami hormati dan rekan-rekan media yang berbahagia. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Wiku tadi, sesuai dengan perintah dan arahan Bapak Presiden, kemudian dijabarkan oleh beberapa kementerian, termasuk Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, dan kami sudah mendapatkan arahan. Setelah rakor tadi, apa yang menjadi keputusan rakor sebagai tindak lanjut dari perintah dan arahan Bapak Presiden, saat ini kami terus melakukan yang pertama komunikasi ke seluruh desa. Dari setiap hari oleh tim Sapa Desa akan melaksanakan perintah ini dengan kita melaksanakan beberapa agenda aksi. Yang pertama, sesuai dengan yang disampaikan oleh Prof. Wiku tadi, desa saat ini yang sudah lebih dari 50
6.000 desa mendirikan posko untuk tetap menjaga dan mempertahankan posko itu sebagai bagian dari kerja relawan desa lawan atau tangguh COVID-19 yang ada di desa. Jadi Kementerian Desa mendukung sepenuhnya upaya dan keputusan kita bersama, dan mulai hari ini kita akan melakukan sosialisasi pada seluruh desa. Setiap hari 2-3 kali kita berkomunikasi langsung dengan kepala desa untuk bisa mempertahankan bahkan merevitalisasi posko-posko sebagai bagian dari kerja relawan desa tangguh atau lawan COVID-19 yang ada di desa. Yang kedua, agenda aksi yang kita lakukan melanjutkan hasil rakor tadi adalah surat edaran bersama Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait untuk meminta agar semua warga desa agar secara ketat menerapkan protokol kesehatan di dalam satu tatanan kehidupan baru yang ada di desa. Kalaupun ada program-program atau proyek-proyek di desa, baik dana desa maupun sumber-sumber pendanaan lainnya, tetap memperhatikan protokol kesehatan ini, jaga jarak, kemudian menggunakan masker dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, agenda aksinya adalah kita meminta kepada seluruh warga desa untuk merawat, memelihara ruang-ruang isolasi yang telah dibangun pada tahun 2020, bahkan bisa kita kembangkan saat ini untuk menjaga-jaga apabila ada kedaruratan yang terjadi di desa. Nah, harapan kami ini semua dilakukan dengan terintegrasi dengan Satgas COVID-19 yang ada di daerah, dengan BNPB daerah, kemudian dengan pemerintah kabupaten kota, level kecamatan, dan seterusnya, mengikut sertakan seluruh elemen masyarakat, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Apalagi desa tangguh atau lawan COVID ini merupakan sebuah kerja kolaboratif, sebuah kerja dengan asas gotong royong dari, oleh, dan untuk warga yang ada di desa. Mari kita sama-sama membentengi desa-desa kita dari merebaknya dampak COVID-19. Nah, kami juga berharap tadi disampaikan oleh Prof. Itu bahwa ketua Satgas yang langsung SOV-nya adalah kepala desa, wakil ketua kepala BPD, dan anggotanya seluruh elemen masyarakat ini bisa bekerja secara seksama, kita bahu-membahu, kemudian berkoordinasi dengan baik dengan melaksanakan seluruh ada yang kita sampaikan melalui surat edaran terkait dengan langkah-langkah penanganan COVID-19 yang ada di desa. Mulai dari penerapan protokol kesehatan di pasar, di tempat-tempat ibadah, di keramaian-keramaian yang menjadi aktivitas masyarakat, dan di tempat-tempat lain, termasuk kegiatan sosial budaya dan lain sebagainya. Kami berharap apa yang dilakukan oleh kita semua melalui Satgas ini, hasil dari rapat koordinasi tadi, mudah-mudahan seluruh desa kita menjadi awas, menjadi waspada, kita tanggap terhadap bahaya COVID-19. Kami mengharapkan seluruh warga desa mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah dan termasuk pemerintah desa agar kita bisa mengaktifkan kembali, bisa menjaga kembali dan mempertahankan posko-posko di desa yang tangguh atau lawan COVID ini lewat relawan yang sudah terbentuk selama ini. Kami kira itu, dan kita akan terus berkoordinasi melaksanakan hasil dari rakor sebagai amanah dan perintah dari Bapak Presiden. Kami kira itu, Prof. Iko dan rekan-rekan media sekalian. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Taufik Majid, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dengan demikian konferensi pers pada sore hari ini kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib amal.